Shalom, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, pujian kita tadi awal mengingatkan kita bulan Desember ya. Ini minggu pertama bulan Desember, bulan yang penuh sukacita. Tetapi sebenarnya tiap bulan penuh sukacita, amin. Sukacita saudara, sukacita kita tentu tidak hanya di bulan Desember. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara bersukacita. Ada orang bersukacita karena baru gajian. Ada sukacita karena ada bonus. Ada sukacita karena ada gaji ke-13. Tapi kalau nggak ada ya dana-dana itu ya mulai gelisah. Mana nggak ada sukacita. Nah, apakah menjelang masuk bulan Desember ini mau perayaan Natal kita semakin sukacita atau semakin sedih karena uang tidak ada mau bikin kue ya? Ya, di rumah siapa yang sudah ada kue Natal? Coba angkat tangan. Wah, puji Tuhan, hanya satu. Ya, tolong nanti dipoto dan dibagi-bagikan. Kita nggak bisa bagi-bagi makan bersama lewat WA aja ya. Ya, jadi kita sudah siap kue gitu ya. Tapi yang belum bisa bikin kue jangan sedih dong ya. Aduh, kasihan sekali hanya lihat jenis-jenis kue aja ini. Ya, anak-anak sudah dibelikan sepatu baru belum, bapak-bapak? Tanggung jawab bapak-bapak loh. Lebih baik bapak-bapak nggak usah makan enak. Tidak usah beli baju baru, yang penting anak sepatu baru ya, Pak Eva ya. Baju baru sudah dibeli belum Ibu? Ibu-ibu? Ya, seringkali kalau udah bulan Desember ingat kita masa kecil, maka lagunya apa? Ya, saya suka itu lagu kita biasanya. Selamat Natal Papa, Selamat Natal Mama. Ingat di kampung halaman jadinya. Jangan ada yang nangis ya. Ingat kampung halaman. Kita bersukacita selalu. Ini minggu pertama ya, jadi menjelang perayaan Natal sampai Desember puncaknya ya. Kita mulai antusias datang ke Bait Allah. Nah, tema kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi sebelum Yesus menyatakan dirinya kepada umat manusia, ya ada utusan yang Tuhan sudah persiapkan dan itu sudah dinubuatkan ya kurang lebih 800 tahun sebelumnya atau 700 tahun sebelumnya kira-kira begitu ya. Nabi Yesaya berbicara, ada suara yang berseru-seru ya. Ada suara yang berseru-seru supaya umat bertobat, persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita persiapkan dalam hidup kita? Ya, jangan sampai kita masuk dalam perayaan-perayaan Natal hanya untuk mempersiapkan apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita buat, pesta yang bagaimana, berapa dananya, sibuk hanya untuk ya betul bersukacita tetapi kadang-kadang melebihi. Ya, bahkan ada dana yang luar biasa ratusan juta hanya untuk diselesaikan dalam satu malam saja. Apa itu yang Tuhan mau? Bukan berarti wah, Pak Pendeta ini nggak setuju. Ya, yang gembira-gembira setuju, boleh ya, kita harus bergembira. Tetapi ya jangan sampai kita menghabiskan segala sesuatu. Ya terbuang begitu saja. Oke, bagi kita, tapi bagaimana kepada orang lain, berdampak tidak perayaan Natal? Nah, himbauan dari pemerintah, dari Kementerian Agama supaya kita merayakan perayaan Natal ya dengan sesederhana mungkin mengingat situasi kondisi yang ada. Tapi jangan membuat kita kehilangan sukacita. Jangan sampai membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Lukas pasal 3, firman Tuhan kita akan renungkan bersama. Lukas pasal 3, nanti Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan. Di dalam ayat 3 berbunyi demikian, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Di dalam ayat yang kelima dan yang keenam, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.
dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya? Kemudian Yohanes Pembaptis berbicara, ya berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis hadir mau memberitahukan tentang kehadiran Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Yohanes Pembaptis berseru. Dengan kata lain, ketika Yohanes berseru, Yohanes Pembaptis ini berseru, umat semestinya tahu, bukankah ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Berarti pribadi yang kita nantikan telah hadir, pribadi yang kita nantikan telah datang. Untuk itu persiapkan jalan. Yohanes Pembaptis datang. Apa yang harus dilakukan oleh umat manusia? Apa yang harus kita lakukan? Oh, ini perayaan Natal. Kita mau persiapkan pesta-pesta. Ya, suka-suka cita yang luar biasa, akhirnya kebablasan. Kita harus mengubah ya paradigma kita. Kalau perayaan Natal pesta-pesta, ya makan minum enak, kemudian bergembira secara dunia, itu kita harus ubah. Kita harus tahu persis apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai tiap-tiap tahun kita merayakan Natal, tetapi sesungguhnya perayaan itu hambar, tidak punya makna, bahkan acap kali boleh dikatakan hanya perayaan yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes Pembaptis datang. Yohanes Pembaptis berseru. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Di ayat 3 tadi berkata begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini yang terpenting. Perayaan Natal, Yesus datang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini yang terpenting. Ya. Jadi kalau kita mati tidak masuk neraka lagi. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita hidup saat ini, tapi juga akan hidup di masa yang akan datang. Oleh karena Yesus datang. Tetapi bagaimana? Apakah secara otomatis? Oh, saya orang Kristen otomatis. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang perlu kita lakukan dari seruan Yohanes Pembaptis adalah bertobat dengan membuktikan buah-buah pertobatan. Jadi tidak sebatas kata-kata, aku orang Kristen. Ya, nenek moyangku orang Kristen. Opa oma orang Kristen. Opungku orang Kristen. Bayi orang Kristen. Otomatis saya orang Kristen dan percaya kemudian dosaku diampuni. Nanti dulu. Apakah kita bertobat? Apakah kita telah membuktikan pertobatan itu? Waktu Yohanes Pembaptis datang. Ada orang-orang datang minta supaya dirinya dibaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis menegur mereka. Kita melihat ayatnya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Loh, kenapa Yohanes Pembaptis berkata sedemikian rupa? Bukankah orang-orang itu datang mau dibaptis? Saya melihat gambarannya seperti ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Saya juga dia orang Kristen. Oh pasti saya selamat. Tapi Yohanes Pembaptis berkata kepada orang itu, hai kamu keturunan ular beludak. Ya kamu keturunan orang jahat. Ya kamu sesungguhnya yang tidak mau bertobat. Siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Emangnya kalau kamu dibaptis selesai? Oh, kamu tidak akan kena murka. Kamu tidak akan masuk neraka kalau hanya untuk dibaptis saja. Saudara, berapa kali pun saudara dibaptis, kalau tidak ada pertobatan. Berapa kali pun saudara disidik, kalau tidak ada pertobatan. Berapa kali pun itu kita lakukan tanpa pertobatan, maka pada akhirnya kita akan binasa. Tidak akan bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Wow, keras sekali ya.
Dan memang kita jadi anak-anak Tuhan tidak perlu terus-terus hanya diberikan janji-janji, oh kamu akan senang, gak apa-apa, lakukan dosa juga gak apa-apa, toh Tuhan mengasihi. Nanti dulu, ya firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita mempermainkan Allah. Mereka datang minta dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis tahu siapa orang ini, siapa yang datang ini. Mereka tidak ada kesungguhan. Perhatikan, ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada mereka. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Engkau datang mau dibaptis, untuk apa? Tetap kau datang dibaptis tapi tetap melakukan dosa, tetap melakukan kejahatan. Enak saja. Tidak perlu kau dibaptis kalau kau hanya pengakuan-pengakuan saja tapi tidak ada tindakan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wow. Kira-kira begini, oh baik saya, opung saya, opa saya, nenek saya, mbah saya orang Kristen. Dia sungguh-sungguh loh. Iya dia sungguh-sungguh. Tapi kau, adakah kau sungguh-sungguh? Oh saya kan mengatasnamakan opung. Baik, mengatasnamakan opa enak aja. Tidak bisa. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di hadapan Allah. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanan, siap mempertanggungjawabkan ya. Halo. Ya kalau ada suami istri dekat-dekat ini kesempatan, ayo katakan siap mempertanggungjawabkan ya. Silakan katakan kiri kanan, siap mempertanggungjawabkan ya. Perlu loh, kita harus gentar sebenarnya. Jangan ada orang sekarang yang gak apa-apa melakukan kejahatan, korupsi, apakah segala, biasa-biasa saja. Ini mengerikan keadaan dunia, harusnya gentar. Jangan kita lakukan lagi, harusnya begitu. Mengerikan sekali. Jangan lakukan kejahatan. Tapi dunia bergerak, nggak ada apa-apa. Halalkan segala cara. Dunia sekarang melakukan hal itu. Nyata-nyata tidak sesuai dengan firman Allah, tapi diterobos saja. Dilakukan saja. Ayat 9 ini penting bagi kita Bapak Ibu. Masuk bulan Desember. Oh kita tidak hanya memikirkan, pesta-pesta senang dan segala macam. Enggak, tetapi ada sesuatu. Di bulan Desember berarti 1 tahun penuh dalam perjalanan kita lewati. Kita akan masuk di tahun berikutnya. Ada apa yang sudah kita lakukan 1 tahun ini? Pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara tentang kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Katanya dia orang Kristen, katanya dia orang percaya. Tapi tidak menunjukkan buah-buah pertobatan dari kehidupannya. Dia lakukan hal yang jahat, yang mendukakan hati Allah. Maka diapain? Ditebang. Dibuang ke dalam api. Dibakar. Hangus. Kalau kita renungkan firman Tuhan ya, Matius pasal yang ke-7 itu ya. Oh aku sudah berseru-seru di dalam nama-Mu Tuhan. Aku sudah melayani ya Tuhan. Aku sudah berkhotbah Tuhan. Aku sudah buat mujizat ya Tuhan. Aku sudah bernubuat demi nama-Mu Tuhan. Aku melakukan perbuatan yang ajaib Tuhan. Atas nama-Mu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, sorry aku gak kenal kamu. Enyahlah hai kamu yang melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, kita harus merenungkan adakah kita sudah membuktikan jati diri kita bahwa kita benar-benar bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Kemudian orang banyak bertanya setelah Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Oke,
Kami mau menghasilkan buah pertobatan. Terus apa yang kami mau lakukan? Tunjukkan dong. Kira-kira begitu. Ya, di satu sisi mereka mau mencobai aja sebenarnya. Mereka tahu sebenarnya apa yang baik, apa yang tidak baik. Tapi mereka coba. Tapi dijelaskan lagi. Ya, harus ada bukti pertobatan itu. Ya, salah satunya harus memiliki kasih. Di ayat 11 jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Wow. Yohanes Pembaptis katakan, nih kamu udah bertobat? Kamu hasilkan buah-buah pertobatan? Sekarang coba lihat, tuh tetanggamu, sahabatmu, keluargamu, ya, yang tidak pakai baju karena memang sudah nggak punya baju, sementara kamu berapa banyak baju di lemari. Bahkan kamu sampai bingung mau pakai yang mana. Halo, sebenarnya gampang supaya Bapak Ibu jangan bingung mau pakai yang mana. Ya sudah, ambil aja, kurangi aja. Dan bagi-bagikan yang lain. Saya yakin dan percaya ketika saudara mau ambil baju nggak perlu bingung karena memang tinggal itu. Amin. Ini cocok nggak ya? Bapak-bapak juga gitu ya. Masa hanya ibu-ibu? Biasanya ibu ambil? Ah nggak cocok. Ah nggak cocok. 30 pasang, 30 nggak cocok, nggak cocok. Coba ambil 20, kasih yang lain. Hanya tinggal 10 saja. Kan lebih cepat. Suami tunggu, mama cepet nih, sebentar. Nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Jadi bikin pusing sendiri. Jadi kalau saudara banyak pakaian di lemari itu membuat saudara pusing. Betul? Bagikan ya. Hadiah Natal tahun ini kita membagikan kepada orang lain baju kita. Yang layak pakai, jangan yang sudah bekas-bekas, ini robek-robek, kasih aja itu, jangan. Bila perlu, wah ini memang bagus sekali. Saya ingin orang lain pakai ini, dia mantap. Bagikan. Amin. Amin. Dikit kali aminnya. Coba kiri kanan deh, katakan berbisik saja. Tapi sampai di hati loh, jangan hanya omongan saja di gereja, tapi nanti harus dilakukan. Minggu depan saya tanya. Coba kiri kanan kata, bagikan ya. Satu saja. Satu saja. Entah kepada siapa terserah. Ya, bagikan. Karena ada. Oh, saya sudah bertobat. Tapi ketika melihat orang tidak bisa makan, kita dengan bangganya makan enak, sampai bingung mau makan apa lagi. Ada banyak makanan. Kok gak terpikir ya bahwa ada di sana orang-orang yang belum bisa makan? Yohanes Pembaptis berkata, hasilkan buah pertobatan. Terus kami mau apa? Miliki kasih dong. Bagikan makananmu. Jangan kau makan puas diri sendiri. Bahkan kita harus rela. Semestinya kita menikmati makanan dengan harga 200.000. Kita potong menjadi hanya 50.000. Karena yang 150.000 mau kita bagi-bagikan kepada orang yang belum bisa makan. Wah, ini baru anak Tuhan. Amin. Halo. Bersediakah untuk itu? Natal itu membagi-bagikan. Wah, menarik ya. Jangan nunggu dulu, oh nanti Pak Pendeta setelah saya kaya raya. Ya nggak jadi-jadi, karena manusia itu nggak puas-puasnya. Justru ketika ada orang yang punya uang banyak, memberi persembahan, kemudian ada seorang yang janda, miskin, hanya itu uangnya, sepeser saja, itu dipersembahkan. Dan Tuhan bilang, inilah persembahan yang terbaik. Jadi jangan nunggu kaya dulu saudara baru berbagi. Itu persembahan saudara sih bagus, tapi tidak terlalu bagus. Bukan yang terbaik. Tetapi keadaan kita sulit, tapi memang masih ada. Dan kita mau berbagi. Wah, itu luar biasa. Dan yang luar biasa itu siapa? Karena kita melakukannya. Jadi kitalah orang-orang yang luar biasa ya, amin. Ketika saudara bisa berbagi, saudara adalah orang yang luar biasa. Katakan kiri kanan, engkau luar biasa. Ya, minggu depan ditanya, sudah luar biasa belum? Kalau belum berbagi, belum luar biasa. Biasa-biasa. Yang lain juga begitu. Ini perlu catatan loh ya. Natal kita mau tunjukkan dengan praktek.
Ada yang lain lagi bertanya dan ingin tahu apa jawabannya. Yaitu jangan mengambil yang bukan bagian kita. Jangan korupsi, jangan memperkaya diri sendiri. Ya. Datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dikatakan di sini. Ya. Di ayat berikut, ketika mereka bertanya, ya, apa yang mereka harus lakukan? Datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Ya, jawabannya adalah, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, kalau sudah ditentukan sedemikian, ya sedemikian. Jangan berusaha membuat sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya begini, kita bekerja, ya kita buat laporan lebih tinggi sedikit. Tetapi laporan yang lain benar normalnya. Nah, di satu sisi ketika kita buat laporan yang lebih tinggi, berarti kelebihannya akan kita ambil. Laporan sesungguhnya kita kasih laporan yang normal. Padahal sebenarnya kita bermain. Jangan lakukan seperti itu. Jangan tergoda untuk memperkaya diri sendiri sehingga menghalalkan segala cara. Jangan halalkan segala cara demi kesenangan, demi kebahagiaan secara daging, secara manusia. Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan ternyata ya banyak orang melakukan hal seperti ini. Dia sudah cukup kaya. Dia memiliki jabatan yang luar biasa. Tetapi juga dia korupsi. Akhirnya garis akhir apa? Sangat-sangat membuat dia malu. Harus dipertanggungjawabkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang berikut. Jangan merampas dan memeras. Kemudian ada prajurit-prajurit datang. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkan dirimu dengan apa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Cara-cara lain di luar Tuhan akan menghancurkan hidup kita. Jangan merampas. Ya, jangan memeras. Jangan melakukan tipu daya. Tetapi kita mau bersyukur. Setiap berkat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan kita katakan terima kasih Tuhan. Ini memang berkat buat saya. Inilah gaji saya. Aku percaya walaupun gaji ini sepertinya tidak mencukupkan untuk tiap-tiap bulan. Tetapi karena aku melakukan kebenaran, karena aku hidup di dalam kebenaran, karena aku orang-orang yang percaya, aku tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati aku. Amin. Saudara, ketika banyak orang datang mengikut Yesus, kurang lebih dikatakan 5.000 orang lebih karena yang dihitung oleh orang-orang dewasa ada, belum lagi anak-anak, diperkirakan sangat-sangat banyak sekali. Dan Tuhan bilang kepada murid-murid, beri mereka makan. Gak ada pada kami apa-apa. Ada seorang anak berkata, cuman ini tuh 5 roti dan 2 ikan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan, semua makan kenyang. Dan bahkan ada lebih. Ada bonus. Saudara jangan berpikir gaji saya kecil, maka saya harus lakukan kejahatan, saya harus merampas supaya memenuhi kebutuhan saya. Tidak usah. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Tuhan punya cara mau memberkati kita. Tuhan punya cara membukakan tingkap-tingkap langit. Selagi kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Dia punya cara. Saudara tidak bisa mereka-reka bagaimana cara Allah untuk memberkati saudara.
Tetapi yang terpenting saudara dan saya harus percaya kepada Dia yang memelihara hidup kita. Jangan merampas, jangan memeras. Tetapi kita mau berkata cukup, terima kasih Tuhan. Hari ini berkat yang kau berikan kepada kami Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih kepadamu, Engkau yang memberikannya. Bahkan berkat yang lebih besar, lebih dahsyat Tuhan bisa berikan. Tuhan bisa berikan. Amin. Tuhan bisa berikan. Kadang-kadang kita yang terlalu merasa, wah hidup saya akan begini-begini saja. Jangan. Yang terpenting adakah kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Ada orang-orang yang sangat setia dalam pekerjaannya. Sebenarnya sih gajinya sangat-sangat kecil. Tetapi karena dia setia, Tuhan punya cara memberkati dia. Bukan di perusahaan itu, tapi di tempat lain bisa Tuhan buka jalan. Tuhan punya cara. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan punya cara memberkati engkau. Tuhan punya cara. Kadang-kadang kalau kita nggak puas dengan apa yang kita miliki, apa yang terjadi? Kita protes sama Tuhan. Kita bersungut-sungut. Ya, kita marah-marah. Kok uang tunggal segini? Kok uang sudah nggak ada lagi? Bagaimana ini? Wah, mulai mulai. Tetapi kita jangan mulai. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan mulai. Ya, tangannya begini. Jangan mulai. Jangan mulai bersungut-sungut. Jangan mulai protes sama Tuhan. Jangan mulai ngambek. Jangan mulai mundur dari Tuhan. Jangan mulai. Tetapi yang mau kita lakukan, terima kasih Tuhan. Buah pertobatan, terima kasih Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya mau berkata seperti ini. Cukupkanlah dirimu dengan berkat yang Allah berikan kepadamu. Terima dengan sukacita. Syukuri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan jalan bagi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Memberi diri dibaptis. Dengan kata lain, memproklamirkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Ya, sadari dulu diri kita orang berdosa, perlu pertobatan. Setelah kita bertobat, kita tunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Ya, kita tunjukkan, kita proklamirkan saya pengikut Kristus. Saya percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya adalah pengikut jalan Tuhan. Saya orang yang mengikut Yesus. Dan aku tahu, ya, aku orang yang diselamatkan. Memberi diri dibaptis. Jadi jangan hanya, pokoknya ikut-ikutan saja dibaptis, ikut-ikutan saja CD. Tidak ada artinya. Ya, tetapi harus pemahaman kita benar. Bahwa dengan hati kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dengan mulut kita mengaku, memproklamirkan, mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhanku. Dan memberikan diri kita dibaptis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 16 berkata begini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa yang dimaksudkan? Yaitu Yesus. Inilah yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru itu. Bertobatlah, bertobatlah. Ya, persiapkanlah dirimu, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Nah, pribadi yang datang yang akan menyelamatkan umat manusia itu adalah Yesus. Dan bahkan Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, orang-orang akan disucikan. Yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, orang yang percaya kepada Yesus didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada padanya. Kita hari lepas hari, ya, dibersihkan, ya, disucikan, dikuduskan terus menerus. Jadi kita harus memproklamirkan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Sekalipun untuk itu taruhannya adalah nyawa.
Ada orang-orang karena mengikut Yesus mengalami penganiayaan yang dahsyat, bahkan kehilangan nyawa. Tapi tidak apa-apa. Tuhan katakan apa? Orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan kembali. Tapi orang yang tidak mau kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Jadi karena kita takut mati, kemudian kita menyangkal Yesus, berarti kita akan mati masuk neraka. Tetapi kalaupun akhirnya kita mati, oleh karena mempertahankan iman kita, Tuhan katakan engkau akan mendapatkan kembali. Engkau akan hidup bersama-sama dengan aku. Jadi Yesus memberikan kehidupan kepada kita, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Amin. Amin. Proklamirkan Yesus, bahwa saudara dan saya adalah pengikut Dia. Perhatikan di ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Yesus. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ibu-ibu kalau di kampung ada tampi, ya, kemudian beras biasanya dari pabrik kilangan kan ada biji-bijinya, ada apa yang kecil baru ditampi ya. Saya dulu belajar nggak bisa di debu-debu ya, apa beras-beras yang kecil-kecil yang tidak perlu dimanfaatkan lagi dibuang. Jangan sampai terbuang. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan terbuang ya. Ntar nyari-nyari loh. Ya seorang bapak nyari, istriku di mana? Istriku di mana? Gitu ya. Ya enggak lah ya. Oh nggak bisa, nanti suami menolong istri untuk masuk surga, nggak bisa. Pribadi lepas pribadi, tanggung jawab kita. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkannya. Tetapi debu jeraminya itu dibuang, dibakar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini waktu di mana harus kita pergunakan sebaik mungkin. Proklamirkan iman kita. Tunjukkan keberadaan kita sebagai umat pilihan Allah. Dan di ayat 18 berkata begini. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Memberitakan Injil. Memberitakan tentang Yesus itu. Inilah Natal. Kita peringati dia datang. Yesus datang ke dunia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya, binasa. Yang tidak menghasilkan buah, berarti dia sebenarnya bukan percaya. Dia hanya ngaku-ngaku orang percaya. Singkirkan, ditampi. Tidak semua orang yang sudah masuk gereja akan selamat. Enggak. Lihat siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan perbuatan hari lepas hari. Wujud imannya, bukti kepercayaannya, ada hasil buah yang baik. Dan itulah saudara dan saya, yaitu kita mau menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Amin. Amin. Jadi perlu bertobat hari lepas hari. Katakan kiri kananmu dengan lemah lembut saja, bertobat ya. Masukkan ke hati ya, ketika teman bicara bertobat ya, langsung tangkap. Mungkin ada sesuatu yang dibereskan, langsung bereskan. Coba katakan kiri kanan, bertobat ya. Bapak Ibu bertobat ya. Sudah kita bangkit berdiri.